malam hari ini adalah bentuk bagaimana salah satu in abawaya qad mata fahal baqiya min birahim ada syekh. Banyak tuh cara kita untuk berbuat bakti orang tua kita. Cuma yang saya ambil satu dah, dua aja nih. Yang pertama wa ikramu shadiqihima, yang kedua wasilaturrahmi la tusaddu illa bihima. Wa ikramu shadiqihima. Anak Sayyidina Umar bin Khattab satu saat itu di Mekah. Saat di Mekah, beliau ada seorang Arab Badawi. Ini Arab Badawi kemudian negor. Begitu negor langsung turun dari kudanya nih Abdullah bin Umar lagi. Lalu apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Ini dia punya peci imamah dipakein kepada orang Arab Badawi. Selesai ridak selendangnya dikasih lagi. Nggak lama selesai lagi, itu Arab Badawi dinaikin ke kudanya daripada Abdullah bin Umar. Ini pengikutnya Abdullah bin Umar bingung. Ya Abdullah, siapa itu orang Arab Badawi yang kelihatannya adalah tidak punya kemampuan apa-apa, badannya kotor, orang yang tidak baik, kau muliakan sedemikian rupa? Apa jawab Abdullah bin Umar? Tahukah engkau, orang Arab Badawi ini punya bapak. Bapaknya ini adalah sahabat bapakku. Kalau aku muliakan orang itu, sesungguhnya aku sedang memuliakan ayahku. Wa ikramu shadiqihima, karena aku sudah memuliakan anak daripada sahabat-sahabat ayahku. Tuh mahal. Jadi kalau kita ketemu nih sahabat orang tua kita cari sampai di mana? Kenapa? Karena yang keluar itulah yang disabdakan oleh baginda Rasul, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kenapa kalau yang kita cari teman bapak kita, insya Allah yang keluar itu bahasa enak. Ketemu nih kita cari teman bapak kita, ya Allah gua ngeliat lu, gua jadi ingat sama bapak lu. Bapak lu orang baik, sama gua tuh luar biasa. Itu muncul kebaikan ke alam barzah. Jangan cari musuh bapak kita, itu yang kelengger kita. Begitu ketemu, emang bapak lu brengsek nih gua. Ini yang bahaya. Wa ikramu shadiqihima, muliakan bagaimana sahabat-sahabat orang tua kita. Yang kedua, nyambung tali silaturahmi. Ini yang mahal zaman sekarang nih. Berat banget nih nyambung silaturahmi. Makanya kadang-kadang ada bocah lakunya perak banget. Dia tulis di status WA, teman rasa saudara, saudara rasa teman. Belum aja lu diinjek-injek temen lo. Sekering-keringnya jaya sama saudara mah nggak bisa dilepas, benar. Jadi kalau kita bicara soal pertemanan, saudara di atas segalanya. Kalaupun beda pendapat itu biasa, yang namanya anak banyak, saudara banyak. Jangan misalan mindon, lah abang beradik aja kita berkaci berantem kita, bukan begitu Del? Lepas gue jodohin terus dia. Nggak ada, tinggal bagaimana yang namanya manusia, lebih ada, kurang, sambung tali silaturahmi. Ini mahal nih. Pernah dulu zaman Rasulullah. Ini orang kalau datang ke rumah kita, ini yang dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka sambung tali silaturahim. Ini bini gedeg sama laki. Ada nggak bini gedeg sama laki? Ya itu barusan yang nyaut. Rupa-rupanya ini lakinya demen ngumpulin orang. Asal udah dateng, neng bikin kopi, ada tamu. Enggak lama, neng bikin teh. Ini rupanya bini lama-lama pegel. Protes, dia ngadu sama Nabi. Kalau begini caranya nih gak beres ini urusan. Ya tipe bini kan kita masing-masing. Ya tipe bini itu macam-macam. Kalau sering saya bilang tipe bini kita tuh ada tipe Yamaha, ada tipe Honda. Tipe bini tuh, yang tipe Yamaha model motor ranking tuh, bulunya boros berisik. Laki cepat mati yang model begini. Itu bini rewelnya minta ampun, dicemplungin ke sumur, diangkat, jin yang kuat bukan bini kita. Kata jin, gak nyanggup gue di dalam, rewelan bini lo daripada suara gue. Nah udahlah, lihat. Yang kedua tipe bini ada tipe motor Honda. Ini enak nih, udahnya irit, kagak berisik, halus banget. Itu bini cuma kedap-kedip, toto mati. Nah ini rupanya bini yang model tipe Yamaha nih. Wadah kalau kita sebenarnya
Sampai orang pernah ngadu nih zaman sebenarnya kita nggak boleh takut sama bini itu, takut jangan berani, jangan buatan berani repot kita repot. Ada orang buatan ngadu nih bini rese banget udah ampun-ampunan ngadu sama Umar Khattab. Begitu lagi mau ngadu datang nyampe depan pintu kali ini Umar Ibn Khattab lagi diomelin juga sama bininya. Begitu tip ya sering balik lagi orang. Begitu balik dipanggil, "Kemana Mas? Kagak jadi." "Enggak, ngapain tadi?" "Saya tadi mau curhat Tuhan." "Curhat apa?" "Tentang bini saya." "Mau kenapa bini sampean?" "Ya Allah rewel banget." "Nah, terus saya mau ngadu." "Enggak jadi." "Udah begini saya mau ngadu, Tuhan gue ditanjak tunjuk." "Ya kalau Pak Umar begini Mas, tadi itu bini saya bukan ngomel, lagi nyanyi bahasa kita." "Loh kok nyanyi?" "Iya, perempuan itu kan makhluk yang lemah. Kalau kita bicara ukuran capek, perempuan itu capeknya lebih daripada suami. Coba bayangin Pak, laki membunting. Bunting di mana? Di betis. Beranak kagak Pak. Ada juga sih kita ndampingin bini kita ngeden, bini kita ngeden, kita nyudut tidak mencepirit kita. Begitu beranak udah keluar terapi. Apa kata secara singkat kata Umar Khattab? Begini, istri kita ketika bicara dia banyak, sesungguhnya dia sedang mengeluarkan kata isi hatinya. Kenapa? Karena saking letihnya dia, capeknya bekerja dari pagi sampai pagi. Kalaupun dia ingin memutarakan, biar dia sampai puas kata hatinya. Yang penting otaknya tidak stres, hatinya tidak dipenuhi dengan rasa kecewa. Maka ketika istri saya bicara, maka saya akan terdiam sampai dia selesai. Bini bapak asal ngomel jangan suka dijawabin, panjangan dia sama kita. Coba deh tes. Asal dia ngomong pepen, wah kok udah kayak apa deh tuh. Itu bini kita kayak toke, kalau gredek belum bunyi, belum berhenti. Itu udah lama udah kelar dia ngomong bacot aja. Tinggal kita tanya, udah selesai aja malu. Ketika sudah kita sampaikan selesai urusan, kalau kita mapan jadi laki, otakku yang bisa nongkrong. Diomelin sama bini, bisa pindah tempat. Bini kita kemana? Sampai kata oleh Pak Umar Ibn Khattab, engkau bisa bermartabat, engkau punya derajat, kau karena tampil istimewa, peran istrimu yang menyiapkan segala macam kebutuhanmu. Yang ngerisikin baju kita, bini kita. Nyiapin makanan, bini kita. Membiasakan anak kita mandi, mempersiapkan anak kita sekolah, bini kita. Kita bisa tampil gagah karena ada peran istri. Maka keluar peribahasa, suksesnya seorang suami karena ada satu peran istri. Itu satu aja coy udah sukses kita. Nah, tadi dengerin dulu apa kalau orang ngomong? Saya nggak kesini enggak? Ini mah kan lagi ngambil cor. Oh, iya coy. Iya, karena ini ada peribahasa tuh, suksesnya seorang suami ada peran satu istri. Emang saya salah ngomong? Bener kan? Satu aja sukses bagaimana? Tiga. Bonyok. Nah, balik tuh. Ini sahabat bininya udah repot dah. Akhirnya apa? Yang ngadu sama Rasulullah, akhirnya lakinya ngomong, "Ya udah Rasul nanti ke rumah saya." Oke, datang ke rumah. Begitu sampai di rumah Rasulullah, di rumahnya orang, Rasulullah disiapin makanan semuanya. Begitu selesai Rasulullah mau pulang, apa beliau bilang? "Aku mau pulang, kalian diri di sini saja, nggak usah masuk kamu ke dalam rumah." Baik ya Rasul, girang yang datang Rasulullah. Ini yang penting juga nih Pak, kalau tamu datang bener-bener dimuliain. Mau tamunya kaya kayak mau somplak kayak mau jengklek kayak tetap tamu. Kalau kita kan kadang-kadang lain lagi. Ya ini ukurannya mata gue jadi siwer nih. Udah jangan masuk. Ini ukuran duit baru kita coprok kenceng. Ada kelar Rasulullah jalan. Begitu Rasulullah jalan, dilihat di belakang Rasulullah SAW ada binatang berbisa, ada ular, kala, jengking segala macam. Teriak nih istrinya, "Ya Allah, itu di belakang Rasulullah ada binatang-binatang yang mengikuti Rasulullah SAW." Sampai satu saat, "Pak, nanti tanyalah sama Rasul. Itu saat Rasulullah keluar dari rumah kita, keluar binatang berbisa." Selesai ya Rasul, kemarin kan engkau pulang, betul? Lalu ada binatang-binatang yang mengikuti engkau, benar? Kenapa? Itu binatang apa ya Rasulullah? Kau harus pahami, satu orang tamu yang datang ke rumahmu, ketika dia keluar dari rumahmu, sesungguhnya dia sudah membawa bala dan bencana agar tidak tertimpa kepada orang yang didatangi silaturahminya. Tuh,
Kalau rumah kita kedatangan tamu model kayak begitu, maka rumah yang istana itu, rumah yang megah itu, rumah yang besar itu, kalau di dalam rumahnya itu tidak berhenti-henti tamu untuk datang berkunjung, itu namanya baru istana dan rumah yang megah. Kalau rumah tingkat 3 mewah, tamu nggak berani datang, tamu nggak mau masuk, itu rumah orang miskin. Mau yang mewah kita milih. Rumah kita 3 tingkat nggak ada tamu, apa rumah kita 3 kali 3 tapi banyak tamu? Ya cuma dijari, nyambil di mana? Taruh di atas cuma dijari. Jadi ngomong silaturahmi nih, pertahankan silaturahmi, hubungin semua saudara-saudara, nggak usah pakai macam-macam. Kalau ada apa-apa nanya Bang Jijali, minta pendapat. Karena gimana pun juga kita ini punya keterbatasan. Kalau udah kumpul silaturahmi begini nih, keluarga kumpul, subhanallah, nikmatnya luar biasa.